Perkenalan tadi, ini nama saya yang asli itu Fatah Saifur Rahman karena saya biasa diundang Ipung waktu kecil, jadi nggak bisa hilang juga. Nah ini yang saya sampaikan nanti dari pertama menanam sampai terakhir. Maaf ini kok ada, maaf ini sambil dibantu ini Bu. Nggak apa-apa. Ini jadi eh, inovasi budaya pewarna alam dan penggerak usaha sosial dari Kaki Sindoro dan Perahu, Temanggung, Jawa Tengah. Jadi eh, saya dulu lahirnya di lereng Sumbing malah, di lereng Sumbing. Kemudian eh, sekarang berkeluarga dan saya pindah di dekatnya, di sebelah utaranya, jadi di Gunung Sindoro ya, di lereng Gunung Sindoro. Dan kebetulan saya punya usaha eh, budidaya tanaman Strobilanthes kusia, yaitu tanaman untuk pewarna kain dan benang, khususnya warna biru ini. Eh, jadi 9 tahun yang lalu itu saya memperkenalkan tanaman pewarna indigo yang jenis Indigo Vera. Nah, ini Indigo Vera ini dari dulu mungkin banyak yang tahu, ini dari dulu zaman Belanda ini Indigo Vera itu. Jadi Indigo Vera itu eh, dibawa oleh Belanda, kemudian ditanam di Indonesia dan hasilnya dibawa ke sana. Nah, tapi sampai sekarang tanaman itu masih dan banyak digunakan oleh teman-teman pembatik, penenun. Jadi saya termasuk yang apa yang yang terakhir ya, yang terakhir tahu karena sebelumnya saya memang tidak mengenal apa itu tanaman indigo. Bahkan saya tahunya kalau indigo itu ya orang yang apa itu yang tahu dunia alam gitu. Ternyata beda. Setelah saya pelajari indigo itu ternyata artinya biru. Jadi mungkin oh, anak indigo itu yang auranya biru mungkin ya. Nah, dari situ karena saya dulu banyak kumpul sama teman-teman, kebetulan saya punya usaha gagang skop dan di tempat saya, di tempat workshop saya itu banyak berkumpul anak-anak muda, sering cerita pepesan kosong dan muncullah yang namanya Indigo Vera ini. Nah, dari penasaran dan kepingin tahu apa itu, kemudian saya mencoba menanamnya. 1 tahun saya untuk menanam menanam jenis Indigo Vera itu. Nah, kemudian suatu ketika ada teman dari Bali, yaitu dari Trade of Life itu orang asing, orang asing yang punya usaha di Bali. Nah, itu karena saya juga nggak tahu itu dari teman yang bawa produk saya ke sana. Dibilang produk indigo saya itu bagus katanya, dan sempat main ke tempat saya di Temanggung itu tahun 2015 akhir. Nah, kemudian disitulah awal saya dikenalkan dengan pewarna Strobilanthes kusia. Nah, ini yang
dibilang di Jawa itu nggak mungkin bisa menanam tanaman ini karena tanaman ini kan di suhu yang dingin. Nah, ini saya cari terus ini. Ini asalnya dari mana? Terus hidupnya seperti apa di tempat lereng-lereng atau banyak air atau gimana? Ini saya pelajarin terus karakternya. Nah, kemudian saya ada tanaman satu itu. Tanaman satu yang kemudian saya tanam di pot, saya pelajari karakternya dan di situ saya mencoba mengembangkan. Dari tanaman satu itu saya kembangkan ke teman-teman. Jadi dari Gunung Sumbing sampai Gunung Prau. Saya cari karena saya setelah saya tahu ini harus di suhu dingin. Nah, kemudian saya mencari suhu dingin. Nah, kebetulan di Temanggung itu suhu yang sesuai dengan tanaman ini itu di ketinggian 1000 sampai 1300. Jadi di lereng gunung. Nah, ini beberapa teman ada 11 titik ini saya kasih. Jadi ada yang anak muda semangat sekali, tapi di situ suhu dan tanahnya tidak cocok. Ada yang suhu dan tanahnya cocok, tapi anaknya, yang penting Pak Fatah udah kesini, udah bilang ya, terus nggak dirawat begitu saja. Nah, akhirnya saya dapat yang di lereng antara lereng Sindoro dan Perahu. Nah, di situ suhunya cocok, dapat orangnya juga petani tulen, dan dia senang mengembangkan sesuatu yang belum pernah dia kembangkan, namanya Pak Sujiatno. Nah, ini mulai saya belajar belajar mengembangkan dari 1 sampai 100, 100 nanti berusaha untuk menjadi 1000, 1000 untuk 1 juta, dan kemudian akhirnya berhasil menggerakkan petani yang tadinya disuruh coba nanam ini, nggak mau, sampai dibiayai, nggak mau, kalau panen udah untuk kamu semua, nanti saya beli, itu pun tidak mau. Akhirnya lama-lama banyak sekali dengan 3 petani awalnya itu yang menanam. Kemudian dari petani ini yang bercerita, karena kalau di sana itu biasanya habis maghrib itu di masjid, kemudian kumpul-kumpul ngobrol sambil menunggu sholat Isya. Nah, di situ mulai banyak petani yang tertarik sampai kurang lebih 1,5 tahun kami mengembangkan, nggak terasa itu petaninya sudah 179 dan seluas kurang lebih 65 hektar lahan. Itu kami tanam di bawah pohon jambu dan kopi. Nah, ini usaha kami ini yang dengan 179 petani kemudian menjadi banyak, dan saya punya tempat produksi juga yang dibantu oleh 3 orang. Kemudian prospek pasar juga bagus sekali setelah kami pelajarin. Ternyata ini juga ramah lingkungan. Jadi awalnya itu kami meraba-meraba. Jadi eh, kami bisa produksi tapi nggak bisa memakai, nggak bisa jualan, Bu. Jadi lucu ini saya dulu.
Jadi karena memang bukan 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 dari usaha apa ke batik atau tenun, tapi ini dari menanam sambil mempelajarin semua. Jadi untuk untuk apa? Untuk batik kami juga belajar awalnya belajar gimana caranya untuk eh, di di apa dibuat mewarnai kain itu juga kami belajar sama teman-teman. Kemudian kami mencoba untuk karena saking banyaknya teman yang petani itu Bu, kadang kita kewalahan juga. Nah, itu kami mencoba untuk membuat koperasi. Jadi awalnya juga beberapa orang aja. Jadi yang saya ajak dari petani itu kemudian semakin banyak dan alhamdulillah sampai sekarang petani ini juga apa masih semangat. Tapi tahun ini saya mulai, maaf saya tadi belum cerita bahwa saya mulai dari 2015 itu saya mulai Indigo Vera, kemudian 2016 saya sudah mengenal Strobilantes ini, saya mengembangkan Strobilantes sampai sekarang. Itu kemudian eh, saya apa jadikan jadikan pasta itu, jadikan pasta. Kemudian saya cari teman-teman yang membutuhkan dari pertama Pekalongan ke mana Solo, Jogja. Nah itu awalnya Bu. Nah ini proses pembuatannya. Dulu juga awalnya kita cuman kecil, jadi kemudian saya coba untuk membuat, tapi ini masih yang lama. Jadi daun kita fermentasi, kemudian eh, pengangkatan daun. Nah, dari air yang hasil fermentasi ini kami aerasi, Bu. Jadi aerasi dengan sedikit kapur tohor untuk perekatnya, gitu. Jadi kemudian setelah diaerasi kurang lebih 2 jam, kami endapkan dan endapannya ini yang kami ambil kemudian ditiriskan. Nah ini pasta produksi pasta yang ramah lingkungan. Jadi kami nggak ada yang kebuang Bu. Jadi setelah kita ambil pastanya, kita ada apa? Maksudnya ada limbahnya. Nah limbah ini yang kemudian kami jadikan pupuk. Kami jadikan pupuk organik dengan tentunya dengan ditambah dengan bahan lain seperti eh, dari kotoran apa kotoran kambing, kotoran ayam, terus kasih EM4, kemudian kita tutup pakai terpal. Nah, ini kita dijadikan pupuk. Ini yang air-air. Tapi pada awalnya kita nggak tahu karena eh, air air tadi yang harusnya biasanya kami buang itu sebetulnya dulu hanya dibuang aja. Hanya dibuang, kemudian itu mengalir kebetulan di sisi eh, air buangan ini yang dekat tanaman-tanaman itu ternyata kopi yang dilewatin ini
bertambah subur. Itu menurut petani petani yang punya apa kebun itu. Itu jadi oh berarti ini bisa dijadikan pupuk Pak. Kemudian ini diminta sama petani air limbah itu dan setelah sering diambil kemudian yang limbah daun ini itu juga banyak diambil oleh banyak petani. Jadi kita nggak disuruh beli tapi diambil untuk pupuk kopinya. Nah ini hasilnya Bu. Ini hasil produk dari kami si biru. Ini jadi eh, kami jadikan bentuk pasta, bentuk batu. Ini biasanya batu ini yang setengah kering. Ini banyak juga yang kemudian ada yang powder. Tapi kalau yang powder ini eh, kebanyakan pesanan. Jadi yang sering kami bentuk pasta. Nah ini sasaran pasar kami yaitu pembatik, sasirangan atau jemputan, penenun, benang, kulit. Ini teman-teman yang mencoba kami dan ini yang pertama kali yang memberi tanaman strobilantes ini Bu. Jadi orang asing ini kayaknya namanya William ini dari Bali ini. Terus yang satunya ini dari Australia kebetulan ini eh, eh, lagi riset jadi diajak sekalian ke tempat kami. Ini juga ada ini pertama kami belajar pewarnaan di kebetulan ini di Jogja. Jadi di tempat Batik Winoto Sastro. Batik Winoto Sastro terus ini teman kami almarhum dan ini kami belajar di Taiwan bersama Warlami. Ini kami sudah bergabung ke Warlami jadi Warna Alam Indonesia. Ini kami bergabung di sini, kami ada kesempatan untuk diajak ke Taiwan ini dan karena di Taiwan juga banyak sekali tanaman Strobilanthes fuchsia dikembangkan di sana. Ini kami mengadakan pelatihan-pelatihan di mana di TVRI ini pertama. Ini sama teman-teman yang di Temanggung, GOW. Jadi kami mengembangkan, mengajak apa maksudnya, mengajak teman-teman untuk eh, bisa mewarnai walaupun dari tempat kami itu sebetulnya bukan bukan daerah pembatik, bukan daerah jumputan juga, penenun juga. Jadi semua kami ajarkan dengan free. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai gabungan organisasi wanita itu macam-macam itu dan akhirnya kami mengenal sedikit pengrajin batik yang ada di sini walaupun bukan asli sini tapi berdomisili di Temanggung dan Kria juga. Nah, ini hasil turunan dari si biru. Jadi eh, awalnya itu kan COVID. Jadi ketika kami pas apa eh, banyak sekali permintaan pewarna. Jadi dari mana mungkin dari Bali, dari Medan, Tapanuli dan banyak sekali Pekalongan yang daerah-daerah penenun, pembatik, jemputan itu
tahun 2020 kami kena apa pandemi apa COVID. Nah, ini benar-benar berantakan semua. Jadi yang petaninya yang banyak sekali karena lama-lama kami membeli, habis juga dananya yang untuk membeli daun karena tanaman ini nggak bisa di stop, Bu. Jadi terus berkembang terus. Akhirnya banyak petani yang nggak kuat, tanamannya mengundurkan diri dari komunitas petani strobilantes. Nah, kemudian kami sempat apa, eh, sama teman-teman itu apa istilahnya ini mau apa yang dikerjakan padahal pasta sudah numpuk banyak sekali gitu karena yang pembatik, penenun, sasirangan itu banyak sekali yang berhenti. Jadi kami mencoba untuk membuat produk turunan. Nah, ini lahirnya di pas pandemi. Kita coba apa aja yang bisa diwarnai biru, kita warnai biru. Jadi mungkin boneka banyak sekali yang bikin dan bagus-bagus. Tapi belum ada yang memakai warna alam, khususnya warna biru. Nah, ini kami coba. Kami coba terus banyak tas. Coba juga kita pakai dipakai untuk sabun, pakai untuk pewangi ruangan. Jadi apa yang bisa diwarna biru, kami warna biru. Jadi sampai sekarang ini tadi yang limbah organik itu. Nah, ini yang terakhir, ini menarik sekali ini. Ini kayaknya juga belum ada untuk yang mengembangkan. Ini dari limbah buihnya. Jadi pasta itu ketika dibikin larutan untuk siap pakai, siap untuk mewarnai, itu biasanya ada buihnya. Nah, buih ini itu sebetulnya eh, bagi kami bisa dibilang limbah, tidak dipakai. Karena ini kalau masih di situ, itu biasanya kalau untuk pembatik, itu kalau nempel di kain itu bikin belang. Nah, ini coba saya kumpulkan dan menjadi banyak. Untuk apa ini saya cari apa istilahnya untuk lukisan tapi belum bisa, masih bisa hilang. Tapi saya coba terus campuran-campuran apa yang pas itu. Akhirnya jadilah lukisan ini. Itu yang dari limbah itu. Dan eh, di samping itu ada lagi untuk apa? Untuk sabun. Nah, untuk sabun sama untuk pewangi ruangan ini juga dulu awalnya pastanya, dari pastanya kan jelek sekali dan itu banyak kapurnya. Mungkin untuk apa? Untuk kulit itu kalau lama kelamaan bahaya juga dan akhirnya kami mencoba pakai limbah yang ini. Ini karena sudah nggak ada kapurnya, mungkin ada tapi 0, sekian. Nah, ini yang dibuat untuk pewarnaan sabun itu. Ini lukisan hasil dari karya teman-teman yang saya suruh mencoba-mencoba itu. Nah, ini juga limbah yang dulu biasanya kami buang di tanaman. Jadi untuk dibuang di pot. Ini ternyata bisa dibikin
seperti ini, seperti buat kalung, buat apa, gantungan kunci atau apa. Ini limbah endapan. Kalau yang tadi untuk lukisan itu limbah yang di atas, buihnya. Kalau ini endapannya. Nah ini mudah sekali, cuman diambil, hanya dipres dengan bentuk apa yang diinginkan, terus kemudian dicampur sedikit dari apa perekat, kemudian dijemur, udah jadi produk. Ya. Dan ini terakhir, itu Bu kayaknya. Iya, luar biasa nih Pak. Apa yang bisa dibagikan untuk UMKM ya? Karena dari satu produk ternyata produk turunannya banyak sekali. Bahkan limbahnya pun itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Nah ini yang apa ya? Yang kita pikirkan gitu. Sebagai pengusaha UMKM, kita bukan hanya membuat produksi gitu ya, kemudian masih ada sisanya, kemudian ada bahan-bahan yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, di sini kita belajar bahwa bahan-bahan apapun, bagaimanapun bentuknya, ternyata ketika dipikirkan, diolah, dikelola, itu ternyata bisa memberikan nilai manfaat, bahkan nilai ekonomi yang lebih. Nah, uh, sambil mungkin videonya yang tadi Pak bisa Ini, ya. maaf. Ini awalnya ini pas lagi panen raya ini. Ini fermentasi, tempat fermentasi kami ada eh, ini kapur tohor sebagai perekatnya. Ini yang dulu kami masih sederhana sekali itu. Nah, kemudian ini setelah mengendap, kita ambil endapannya. Nah, endapannya ini yang kami tiriskan. Ini ditiriskan, ini kurang lebih 3 sampai 5 hari. Ini hasil pastanya. Ini juga dulu masih sederhana ini. Ini yang turunannya, dan kami sekarang juga bukan hanya mewarnai sendiri, tapi eh, buka jasa pewarnaan untuk batik maupun eh, jemputan. Iya. Luar biasa sekali Pak Fat, dari sesuatu yang sederhana gitu ya, kemudian terus terus bertumbuh ya, terus bertumbuh gitu. Dan saya lihat juga ini ya, selalu membuka ruang untuk berkolaborasi dengan pihak manapun Pak gitu. Apa yang membuat menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan kesadaran bahwa sebagai pengusaha UMKM, semakin kita membuka ruang kolaborasi yang lebar, maka kita juga akan semakin berdiri kokoh. Itu apa Pak yang mendasari hal seperti ini? Boleh dibagikan Pak, silahkan.
masih, Maaf Bu, oh ya, diulang gimana? oh ya, baik. Ya, Ini kan saya perhatikan ya, seperti tadi gitu, dan dari beberapa perjalanan sebelumnya, dari si biru ini membuka ruang untuk berkolaborasi yang lebar dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, yang mendasari ingin berkolaborasi itu apa Pak, dalam menumbuhkan usaha? iya. Jadi saya itu bukan dari seniman ya, mungkin Pak Nur Rahman ini yang lebih tahu saya ini. Jadi eh, dari dari apa? Jadi dari awal yang nggak bisa membatik, nggak bisa bahkan warna ini asing sekali bagi saya. Tapi kemudian eh, karena di Jawa, di Pulau Jawa ini mungkin yang pertama kali eh, menanam tanaman Strobilanthes fuchsia itu. Nah, mungkin karena itu banyak teman-teman yang dari seniman, dari pembatik, dari jumputan, dari apa tenun itu banyak sekali yang main ke tempat saya, bahkan dari akademisi. Nah, dari situ saya mulai tertarik, saya mulai belajar. Awalnya teman datang sini cuman pengen melihat seperti apa tanaman itu. Gitu. Nah, dari situ eh, mulai saya dan teman-teman di sini mulai bergerak. Ayo, mosok kita bisa bikin pewarnanya tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus belajar sama yang bisa, misalnya yang di Pekalongan, mungkin teman-teman yang di Jogja. Nah, itu eh, kami kunjungin, kami belajar. Akhirnya kami bisa kolaborasi. Jadi dari teman punya keahlian ini, sedang saya punya keahlian untuk membuat pewarna, kemudian mewarnai. Nah, ini kami coba untuk ayo bareng-bareng. Nah, dari situ mulai eh, saya mulai terbuka untuk belajar macam-macam dari tadi yang penenun, yang pembatik, yang sasirangan, dan macam-macam. Bahkan saya mulai mulai saya harus bisa mengembangkan sendiri. Jadi eh, apa yang teman saya belum kerjakan, saya harus bisa. Nah, apa ini? Nah, kemudian saya pelajarin dan akhirnya itu seperti buihnya yang bisa untuk melukis, untuk campuran yang lain, terus endapannya yang biasanya dibuang kami buat eh, gantungan kunci atau kalung atau apa macam-macam gitu. Nah, di situ Bu, kami sebetulnya belajar dari teman-teman. Nah, ini luar biasa sekali ya, karena semangat ingin bertumbuh dan belajar gitu, jadi membuka ruang kolaborasi. Jadi eh, teman-teman UMKM gitu ya, kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai pengusaha UMKM. Jadi harus bergandengan tangan dengan bidang-bidang lain, bahkan mungkin yang berbeda ya. Kadang kalau kita pikir sepertinya jauh sekali itu dari saya, tapi sebetulnya tidak. Nah, ini yang juga harus terus digaungkan ya, hal-hal seperti ini. Dan untuk UMKM harus terus belajar gitu ya, apa yang masih uh, harus dibenahi gitu ya. Nah, yang harus hati-hati itu adalah posisi berpuas diri. Nah, oke, saya akan buka pertanyaan terlebih dahulu Pak sebelum kita ke video selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu Iya, yang siap, ada di siap. ruang Zoom, silahkan boleh raise hand, uh, langsung open cam ya. Kalau misalnya kesulitan
ini untuk apa? Untuk open camp setidaknya bisa open mic ya. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Bertanya apapun ya, karena bisnis itu sebetulnya dasarnya sama. Memang kita bisa mempunyai produk yang berbeda, tetapi tahapan-tahapan tadi itu bisa juga membuat Bapak Ibu untuk terus tumbuh dan berkembang. Silahkan. Iya. Bu Ari, halo. Ya, silahkan Pak Rudi. Ya, ya saya mau nanya nih Bu Ari. Cuman saya mohon maaf ya, nggak open cam ya, karena Ya, nggak bisa silahkan. ini Ya, kameranya ini. Iya, baik. Iya, terima kasih. Luar biasa ini Pak Fatah Saiful Rohman ya Pak ya. Luar biasa produknya Iya, Pak. Pak. Ya mantap. Cuman ini ada beberapa pertanyaan Pak Fatah. Iya. Jadi yang pertama terkait ini Pak. Ini kan lahannya kan 65 hektar nih Pak. Mm-mm. Produknya itu tanaman ini panennya 2 sampai 3 bulan sekali. 2 sampai Artinya 3 kalau bulan. kalau setahun itu mungkin sekitar 6 4 sampai 6 Empat, kali ya Pak ya. tiga empat Setahun ya. kali, Pak. 3 4 kali ya setahun ya Iya. Pak ya. Iya. Nah, itu bagaimana cara ini Pak penyimpanan barangnya Pak? Apakah sekali panen diproduksi terus langsung laku? Itu satu Pak. Kemudian untuk produk Pak Fata ini apa sudah dipatenkan, Pak? Karena ini kan unik ya, Pak ya. Karena ini kan unik ya. Nah, kemudian ini Pak, aplikasi si biru ini untuk ini ya, untuk segala macam tekstil ya, Pak ya. Bisa untuk segala macam tekstil ya, atau bahan lainnya, Pak. Misalkan keramik gitu apa juga bisa gitu, Pak ya. Eh, Kalau tekstil, ya, tapi hanya untuk yang serat alam. Serat Maksudnya alam. yang berserat alam. Nah, Berarti kalau polyester nggak bisa ya, Pak kalau ya. polyester belum bisa. Sebetulnya Nah, sudah bisa, Pak, tapi ini belum dikeluarkan. Jadi oke. teman-teman yang dari ST3 kami eh, eh, bergabung. Jadi Ya, untuk gimana caranya untuk mewarnai polyester. Tapi ini masih warnanya nggak sebegitu bagus muncul kalau ya. warna kalau serat alam. Baik, ya. Ya, Pak. Pak, ini masih saya ada pertanyaan lagi, Pak Fata. Iya. Karena saya catat, Pak. Terus Iya. kemudian untuk karakter warna birunya ini apa hanya satu karakter, Pak Fata? Satu karakter warna saja gitu birunya. Kemudian ini daya tahannya dari pengalaman nih, Pak Fata. Dari pengalaman ini daya tahannya berapa lama? Karena begini, karena misalkan contoh untuk produk teman-teman produk EcoPrint yang dari alami ya Pak ya, dari daun atau pewarna dari serat kayu dan sebagainya, itu kan tidak awet gitu loh Pak. Jadi warnanya cepat memudar. Nah, apakah produk Bapak ini eh, punya kualitas yang lebih baik, artinya awet gitu loh Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian satu lagi nih Pak. Iya. Ini tanaman Bapak ini tanaman tahunan berarti ya Pak ya, atau semusim Pak? Eh, Tahunan, Pak. Tahunan ya Pak ya, oke oke. Nah itu bagaimana cara menjaganya Pak? Apakah ada perawatan terkait dengan tanaman tersebut supaya produknya itu eh, keluarannya itu warna itu standar gitu loh Pak. Birunya itu stabil gitu loh Pak. Iya. Nah itu gimana cara menjaganya? Mungkin itu Pak Fatah. Mohon maaf banyak sekali Pak karena saya Iya, penasaran iya, ini Pak. Pak. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Eh, untuk yang tanaman itu 60 hektar itu kami eh, jadi Pak, kenapa banyak sekali? Karena itu untuk menjadi pasta i- itu membutuhkan banyak bahan baku. Jadi
eh, dari sekian bahan baku itu hanya kurang dari 30% jadi jadinya itu. Jadi sedikit sekali. Ini tergantung tanahnya. Kemudian tanaman ini memang nggak eh, ini tanaman termasuk tanaman perdu. Jadi malah nggak perlu perawatan, hanya harus ada naungan. Jadi suhunya cukup di bawah naungan, kemudian tanah juga mendukung, gitu. Kalau panas dikit aja mati. Tapi ini yang jelas eh, tidak perlu dipupuk, tidak perlu apa itu eh, penyiangan atau apa itu yang diambil apa tanaman-tanaman pengganggu itu. Nah itu tidak perlu. Hanya kalau sudah mulai panen dari tanam pertama sampai panen dari tanam sampai panen pertama itu membutuhkan waktu agak lama, jadi 6 sampai 7 bulan. Kemudian setelah panen selanjutnya itu bisa 2 sampai 3 bulan tergantung musimnya. Kalau musim penghujan cepat sekali. Nah, itu kita panen, tumbuh sampai sampai sekarang ini sudah kurang lebih 7 tahun baru permajaan. Karena kemarin 4 bulan ada kemarau panjang. Nah, ini yang membuat tanaman tidak kuat, banyak yang mati dan kurus. Nah, baru tahun ini ada permajaan, ada yang menanam lagi juga. Nah, itu. Terus untuk panennya itu setiap hari, Pak. Setiap hari diproses. Setiap hari proses, kemudian yang di apa? Yang disimpan itu yang bentuk pastanya itu. Nah, ini kebetulan kalau penyimpanannya pas benar itu tidak ada expired, tidak ada kadaluarsa. Jadi yang sudah-sudah itu saya mencoba 5 tahun itu masih bagus. Dan karakter birunya itu menyesuaikan kainnya, Pak. Jadi beda kain itu beda warna yang akan timbul di kainnya. Misalnya eh, ada serat rami, ada serat nanas, ada kapas, ada macam-macam serat. Nah itu warna yang nempel itu beda-beda. Bahkan yang paling bagus itu yang nempelnya kuat sekali itu sutra, baik sutra sutra eri maupun sutra sutra yang pakannya dari murbei itu. Kemudian berapa lama biru. Nah, ini selama ini saya memang belum maksimal, jadi belum menemukan yang bisa seperti teman-teman yang sudah senior bilang. Jadi kalau pewarnaannya benar, itu kain atau benang sama warnanya itu awet warnanya. Jadi mungkin baju sudah sobek-sobek, warnanya masih bagus ya, turun-turun dikit lah gitu. Jadi paling saya bertahan 3 tahun, 4 tahun lah kalau saya. Gitu Pak. J, itu Pak, atau ada yang belum kejawab? Sudah Pak, matur nuwun Pak Fatan. Dan memang pewarna si katakanlah biru ini memang menarik Pak. Dan itu sangat diminati teman-teman yang apa namanya
pembeli dari luar negeri. Contohnya akhir tahun kemarin kebetulan saya ikut fasilitasi bootcamp sama business matching di Bali, Pak. Nah, itu Hmm. teman-teman yang di fashion itu produknya itu langsung banyak dilakukan pembelian itu, Pak, dan dibayar Ya. tunai itu, Pak. Terkait dengan produk yang saya pikir warnanya juga kayaknya dari pewarna Bapak deh. Salah satunya mungkin Bu Hani, Pak. Barangkali Bapak salah satu Bu klien siapa? Bu Hani, Bu Hani, Hanik. Bu Hani, ya. Dari Bali, Ya, barangkali itu bukan ya? rekanan Bapak karena produknya itu Heeh. menggunakan kain yang warnanya tipikalnya sama dengan si biru ini. Ya, Oke, matur nuwun Pak Fatah. mungkin. Luar Ya, biasa. Terima kasih. ya Pak. Terima kasih juga. Oke, baik. Selanjutnya tadi ada Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta dari Kalimantan. Halo, Kak Ari, Pak Fatah, selamat Ya, sore. Maaf, saya baru gabung karena habis nyiapkan untuk buka puasa. Ada beberapa yang mau saya tanyakan, Pak Fatah. Ini begitu Kak Ari tadi pagi kalau nggak salah nge-share ada info pewarnaan ya khusus ini. Tuh saya langsung reminder nih harus ikut saya bilang gitu. Mungkin Pak Fatah ini kaitan itu pewarnanya pewarna indigo ya Pak ya, dari tanaman Ya, indigo ya ya, Pak. ya. Ya, itu kalau indigo itu hanya kalau kayak saya nih pengalaman saya juga salah satu yang menerapkan pewarna alam. Saya membuat pewarna dari serat kayu ulin Pak. Kayu ulin itu kan adanya di Kalimantan ya. Ya. Itu eh, kita rebus ya, kemudian kita kasih TRO, nah, terus langsung jadi pewarna. Kalau untuk indigo memang tidak ada pilihan lain harus dijadikan pasta ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi ada bisa langsung, Heeh, langsung bisa. Mungkin eh, daunnya dimasukkan air panas, heeh, kemudian diambil daunnya, dikasih kapur seperti kalau membuat pasta. Nah, itu iya, ketika ada reaksi menjadi hijau kekuningan, itu langsung heeh, kain dimasukkan, heeh. diangkat itu sudah bisa jadi langsung. Tapi untuk Oh, dari gitu. kami si biru itu kan eh, tidak membuat tidak langsung mewarnai kain atau benang, tapi kita membuat eh, pewarnanya untuk didistribusikan ke teman-teman. Jadi kami memang sengaja dibikin pasta. Tapi kalau Oh, langsung gitu. seperti apa yang tadi saya ceritakan, itu bisa. Oh, gitu. Heeh. Lalu Pak, untuk penyimpanan pastanya itu harus di kulkas ya Pak ya? Kalau kami kan serat kayu ulin itu kan saya masukkan kulkas tuh, karena kalau dibiarkan di ini dia warnanya akan lain gitu Pak. Kalau untuk Heeh. pasta gimana Pak? Untuk pasta nggak perlu, Bu. Yang penting nggak kena sinar matahari langsung. Gitu. Berarti sistemnya kayak sama kayak pewarna Remasol ya Pak ya? Nggak boleh kena sinar matahari gitu ya? Mungkin. Oke oke oke. Siap. Terus untuk apa ya tingkatan-tingkatan, saya pernah pakai indigo Pak dari pasta. Tingkatan-tingkatan warna per kain itu beda ya, karena kayak saya kan biasanya pakai primis ya, kain primis. Ya. Kain primis itu birunya nggak terlalu ini ya Pak ya. Serapan warnanya tuh tidak seperti serat nanas ya Pak ya. Eh, Nah, betul. Kurang terlalu ini Pak, maksudnya kan itu identiknya sama blue electric atau biru malam kalau nggak salah indigo itu ya. Nah ini birunya cenderung seperti apa ya? Malah nggak terlalu tua Muda Pak kalau gitu di ya. primis, kain primis. Iya. Heeh. Iya. Jadi untuk kain primis itu kan macam-macam, Bu. Sebetulnya kalau kain primisnya itu tidak dibikin di pabrik, mungkin di tenun ATBM itu Oh akan tetap gitu. bagus. Jadi Oh, sama-sama primis tapi beda produsen itu tetap akan membedakan penyerapannya. Makanya mm-mm. untuk sebelum diwarna itu biasanya kan apa istilahnya Aduh, dikukus dihilangkan atau kimianya dulu Pak. Ya, ya, dicuci di dulu mordan kayak atau mordan. apa gitu supaya lapisan-lapisan yang
dari pabrik Kimianya hilang itu dulu ya Pak hilang. ya. Ya, Ya. nah itu yang akan menghalangi warna masuk. Sudah Pak, waktu itu saya sudah ini kan, sudah saya proses netral lah dari kainnya. Itu biasa kan memang kita sebelum proses canting apa segala macam tuh kain semuanya memang kita ini ya, maksudnya kita bersihkan lah ininya kimianya saya cuci apa segala macam. Tapi ketika di kain primis, entah primis itu kan ada macam-macam ya tingkatannya ya. Saya pakai yang Nah, Primissima itu birunya itu jadi sedikit lebih muda Pak, bukan seperti biru malam kelam, beda nah, kayak di Serat Nanas. Apakah memang harus yang kainnya itu yang harus berserat berpori lebar, agak lebar atau gimana? Karena kan Primissima kan agak padat ya Pak ya. Ini apa namanya seratnya. enggak. Nah, bisa Bu, bisa. Cuman mungkin eh, berapa kali pewarnaan itu yang belum belum kuasi mungkin. Tapi yang jelas bisa karena kami Primissima termasuk jenis macam-macam kain Oh gitu. kami bisa Bu. Jadi warnanya juga Oke. pekat sekali bahkan eh, ini eh, kain kain apa jin kain denim ini birunya Oh sampai denim ya pekat Pak ya. sekali. Nah, Iya iya. ini birunya sampai pekat sekali. Itu Oh dan itu ini eh, awet. itu berarti agak tebel ya Pak ya? Kain denim ya Pak ya? Ini tebal sekali Bu. Bukan Ini bahan jin, bukan soft jean lain ya Pak ya? bukan. Ini tebal sekali dan ini penyerapannya juga kuat sekali. Jadi kalau buat mewarnai warnanya cepat habis. Oh gitu. Dan itu berapa kali ini Pak? Berapa kali eh, diwarna itu Pak untuk yang bahan denim tadi Pak? Itu Berapa kali empat oles? lima kali. Oh begitu. Hmm. Siap-siap. Nah, dan kalau memang apa beda sekali dengan serat-serat alam yang belum diproduksi dari pabrik itu mudah sekali untuk diwarnai. Ya. Baik Pak Fatah. Mungkin itu aja Pak Oke. Fatah. Terima kasih banyak. Kari, ini selama ini kan saya kalau cuma beli pewarna alam itu kan cuma di satu channel ini ya, maksudnya eh, yang penyalurnya lah, penyalur pewarnanya. Ini kayaknya Pak Patah memang memproduksi sendiri ya Pak ya, untuk si birunya ini. Ye, Oke ya. oke. Ya, makasih Saya memang khusus produksi pewarnanya, si biru ya Pak jadi ya. nggak produksi yang lain. Ya. Oke, oke, oke. Sukses Pak Oke. Fatah. Terima kasih Kak Ari. Gitu dari saya. Makasih. Nah, Terima Pak kasih Pak Kak Fatah itu Sinta. minta nomor kontaknya Bu Sinta, Ya, Pak Fatah. benar. Kita Barangkali kita bisa nunggu langsung dari tadi order ada itu. Instagramnya atau WA-nya Kak Ari. Nanti ditunggu setelah Ya, sesi Zoom. Ya, mungkin itu. bisa menjadi Oke, bermanfaat buat kita. Makasih. ya. Di share nomornya Pak Fatah di chat. Kali. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Ini pertanyaan yang lazim ditanyakan Pak Fatah. Berapa kilo atau gram untuk satu lembar kain denim? Eh, Berapa, berapa lembar berapa, untuk berapa kilo atau berapa gram takarannya untuk mewarnai satu lembar kain denim? Nah, ini kalau satu lembarnya nggak tahu ukurannya kan ukurannya? mungkin ya, mungkin Pak Fatah yang biasa menggunakan misalnya per 2 meter atau per 1 meter gitu, Eh, takarannya berapa Pak? biasanya untuk 1 kilo itu tergantung dengan jenis kain, tebal tipis kain. Kalau untuk batik itu banyak sedikitnya motif itu juga pengaruh itu. Tapi kalau untuk polosan itu tadi kain apa denim ya kain. Iya, kain denim, kain jeans, denim. Kalau untuk kain denim itu eh, 1 lembar 2 meter itu cuman bisa dua lembar maksudnya eh, ukuran 2 meter itu 2 lembar karena penyerapannya kuat sekali. Jadi
kilo itu kalau untuk pewarna ini seperti yang saya pegang ini, itu 2 lembar 2,5 meter lah. Berarti kurang lebih 5 meter. 5 meter kurang lebih. Ya, berarti untuk 1 kilogram pasta itu bisa dipergunakan untuk 5 meter kain denim gitu ya. Itu Iya. karena penyerapannya sangat kuat. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Fatah, jadi tebal tipisnya kain itu juga berpengaruh. Lalu kalau untuk batik ya banyaknya motif, kemudian sama kalau untuk jumputan itu juga seperti itu. Jadi semakin kalau jumputan kan yang ditutup dia akan putih gitu ya, tetapi yang tidak itu dia akan terkena warna. Itu juga sama. Oke, takaran ramuan. Nah, ini tergantung nanti ya, Mbak Sultan.